Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ya'tiyahul yaqin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku, semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberi kepada kita ampunan dan limpahan karunia dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala ilmu yang bermanfaat dan kekuatan untuk beramal salih, juga kekuatan untuk mendakwahkan ilmu yang sudah diamalkan. Rabbana zidna ilman, Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah masuk tarikh 16 bulan Sya'ban. Tarikh 16 bulan Sya'ban. Alhamdulillah, kita masih diberi karunia Allah, nikmat yang sangat besar daripada Allah. Di antaranya adalah kekuatan dan keikhlasan diri kita insya-Allah untuk senantiasa menambah ilmu, yang dengan ilmu itu mudah-mudahan kita semakin mengenal Allah, yang dengan ilmu itu mudah-mudahan kita semakin mengenal dinul Islam, yang dengan ilmu itu mudah-mudahan kita semakin mengenal
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bulan Sya'ban ini banyak sekali manusia yang lalai. Sangat banyak manusia yang lalai di dalam bulan Sya'ban ini, menantikan Ramadan. Banyak manusia yang lalai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Waalaikumsalam warahmatullahi. "Dzalika syahrun," bulan itu yaghfulun nas anhu, banyak sangat manusia yang lalai. Dzalika syahrun, bulan itu adalah Sya'ban. Yaghfulun nas anhu, banyak sangat manusia yang lalai. Baina Rajab wa Ramadan, bulan Sya'ban yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun, bulan tersebut yakni Sya'ban, yakni bulan Sya'ban, turfa'u fihi al-a'mal, turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan tersebut adalah bulan di mana amal perbuatan manusia sama ada baik dan buruk itu diangkat kepada Rabbul Alamin, kepada Rabb alam semesta. Jadi di dalam bulan Sya'ban ini, seluruh amal perbuatan manusia sama ada baik dan buruk itu diangkat kepada Rabb semesta alam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabat bahwasannya ia sangat suka ketika amal perbuatannya itu diangkat kondisi beliau sedang dalam keadaan puasa, saum. Fa inni uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika amal perbuatanku itu diangkat kondisiku sedang saum, puasa. Di sini memberikan isyarat petunjuk bahwasannya di antara amal saleh yang paling utama dikerjakan di bulan Sya'ban adalah puasa, saum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita taufik, kemudahan, kekuatan untuk bisa banyak beramal saleh di bulan ini sebelum kita memasuki Ramadan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit saja mengingatkan kepada kita berkenaan dengan materi tauhid. Satu soalan saja. Mudah-mudahan kita senantiasa mengingatnya nanti. Jika ditanyakan kepada kita, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kam adadud dur? Kam adadud dur? Ada berapa jumlah ad-dur? Jumlah alam. Ada berapa jumlah alam sejak
manusia itu diberi kehidupan oleh Allah hingga dimatikan oleh Allah dan dihidupkan kembali. Ada berapa jumlah alam yang disebutkan di dalam Al-Quran? Maka jawabannya adalah ad-dur, alam yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah darud dunya al-faniyah, adalah alam dunia yang fana, sifatnya fana, tidak abadi, sementara, pasti mengalami kehancuran. Darud dunia al-faniyah. Dan setiap manusia yang diberikan kehidupan pasti melewati alam ini, darud dunia al-faniyah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mata'ul ghurur, dipenuhi dengan tipu daya, ya, kesenangan sementara. Ya. Kemudian alam yang kedua yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah darul barzakh. Darul barzakh. Darul barzakh, yaitu alam barzakh. Setiap manusia yang hidup akan mengalami kematian. Maka setelah kematian itu, manusia dan jin akan mengalami satu kehidupan yang dinamakan alam barzakh. Alam barzakh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka barzakh, ada pemisah, pembatas. Barzakh bermakna pembatas, pemisah. Ila yaumi yub'atsun, hingga sampai hari kebangkitan. Jadi seluruh makhluk yang dimaksud di sini adalah jin dan manusia. Setelah kematian mereka berpindah kepada alam barzakh. Sampai bila? Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Kemudian alam yang ketiga, darul qarar. Darul qarar. Darul qarar adalah alam akhirat, ya. Alam akhirat. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, ya. Nama lain surah Ghafir adalah Al-Mu'min. Ayat ke-39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya. Wa innal akhirah hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat, alam akhirat ini
berlaku setelah seluruh makhluk, yakni jin dan manusia, dibangkitkan. Setelah kehidupan di alam barzakh, maka berpindah kepada kehidupan akhirat, disebut darul qarar, yaitu alam keabadian, ya. Darul qarar, ya. Setelah terjadinya kiamat, dibangkitkannya jin dan manusia, maka berpindah alam kepada darul qarar, ya. Alam akhirat, kehidupan akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan teruskan pelajaran kita. Silakan buka muka ke 75. Oh maaf, muka ke 42, ya, poin ke 75. Muka ke 42, poin ke 75. InsyaAllah minggu hadapan kita akan selesaikan, ya, materi ini insyaallah, materi dalam kitab ini insyaallah. Poin ke-75, ya, masih berkenaan tentang pembahasan ibadah salat, ya. Masuk dalam bab fikih, ya, fikah, ya. Berkenaan tentang salat, ya. As-salatu bitmi'nan. As-salatu bitmi'nan. Salat bitmi'nan. Apa maknanya? Dengan tumakninah, dengan tenang, ya. Berkenaan dengan pelaksanaan, ya, pelaksanaan salat. Salat dilakukan dengan tumakninah, dengan tenang. Sama ada tenang secara fisikal, secara jasmani, ya, maupun secara, ya, batin, ya, secara rohani, ya. As-salatu bitmi'nan. Salat dilakukan dengan tumakninah, ya. Wad dalilu, dan dalilnya hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Insyaallah tidak ada yang lupa, ya, nama Abu Hurairah. Siapa? Siapa? Abdurrahman, ya. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, ya. Kalau binnya tidak hafal, minimal Abdurrahman, ya. Nama awalnya, ya, kena dihafal, ya. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, ya. Sad kha ra, Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, ya, bukan orang Arab. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, lil musii salatahu. Nabi berkata kepada siapa? Lil musii salatahu, kepada sahabat, seorang sahabat yang salatnya tidak baik, ya. Salatnya tidak tumakninah, ya. Bagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza qumta ila shalah, apabila kamu berdiri untuk salat. Idza qumta ila shalah, apabila kamu berdiri untuk salat. Fakabbir,
maka bertakbirlah. Ya, maksudnya di sini takbiratul ihram. Ya. Thumma qara, kemudian iqra, apa iqra? Bacalah. Ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah, ya, yang mudah bagimu. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah, ya, yang kamu paling hafal, ya. Hafalnya tak setengah-setengah, ya. Memang betul-betul hafal dan mudah untuk dibaca, bacalah, ya. Thumma raka', kemudian ruku'lah hatta tatma'inna raki'an, sampai keadaanmu tumakninah. Kemudian ruku'lah sampai keadaanmu tumakninah, tenang, raki'an, di dalam ruku'. Thumma rfa', kemudian angkatlah atau bangkitlah, ya. Maksudnya bangkit dari ruku', ya. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai keadaanmu tumakninah, tenang, ya. Sampai keadaanmu ta'tadila qa'iman, sampai keadaanmu betul-betul berdiri, ya. Sampai keadaanmu tegap berdiri, ya. Istilahnya adalah i'tidal, ya. Istilahnya bangkit dari ruku' hingga sampai keadaan kita betul-betul berdiri tegap adalah i'tidal, ya. Istilahnya i'tidal. Thummasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai keadaanmu tenang, tumakninah di dalam sujud. Thumma fa'al, kemudian kerjakan, kemudian lakukan zalika, yang demikian tadi, fi salatika kulliha, di setiap salatmu, ya. Kemudian kerjakan yang demikian itu di setiap salatmu. Kata Nabi SAW ketika mengajarkan kepada seorang sahabat yang salatnya tidak baik, tidak tenang, ya, tidak tumakninah, ya. Muttafaqun alaih, ya. Disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Sangat jelas, ya, di dalam hadis yang mulia ini berisi satu kejadian, ya, satu kisah, ya. Ketika seorang sahabat radhiyallahu anhu, tidak disebutkan namanya, masuk ke dalam masjid, kemudian salat, ya, tidak tumakninah, ya. Tidak tumakninah. Bagaimana salatnya memang tidak dijelaskan secara detail, tapi yang jelas tidak tumakninah, ya. Rukuk belum sempurna sudah bangkit, ya. I'tidal belum sempurna sudah sujud, ya. Sujud belum sempurna sudah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud belum sempurna sudah sujud lagi. Nah, ini tidak tumakninah, ya. Maka Rasulullah SAW menunggu sahabat tadi selesai dari sholatnya, kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah katakan hadis yang mulia ini, ya.
Bagaimana kejadian setelahnya? Maka sahabat ini radhiyallahu anhu mengulang lagi salatnya. Kenapa mengulang lagi? Sebab tuma'ninah ini adalah salah satu rukun di dalam salat. Ketika rukun tersebut ditinggalkan, maka sia-sia salatnya, ya. Tidak ada nilai di sisi Allah tabaraka wa taala, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita fahami juga bahwasannya, ya, ada istilah sariq, pencuri, ya, di dalam sholat. Jadi istilah pencuri itu tidak hanya yang kita fahami saja, ya, mencuri suatu barang, ya, mencuri suatu benda, tidak, ya. Bahkan pencuri yang satu ini disebutkan di dalam hadis aswa'un nas, yakni termasuk sejelek-jelek manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Qatadah, ya, dari sahabat Qatadah radhiyallahu anhu, sejelek-jelek manusia adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mencuri di dalam salat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, la yatim, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Rukuk belum sempurna sudah bangkit, sujud belum sempurna sudah bangkit. Maka orang seperti ini disebut pencuri di dalam sholat. Mudah-mudahan kita tidak tergolong, ya. Sebab kita semua alhamdulillah sudah mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tinggal kita sungguh-sungguh mengamalkannya insyaallah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Poin ke-76. An-nuzulu ila sujudi ala al-yadaini. Turun, an-nuzul, turun, ila sujud, untuk sujud, alal yadaini, bertumpu di atas kedua tangan. Boleh difahami bertumpu? Ya, bertumpu. Iya. Turun untuk sujud alal yadaini, ya, mendahulukan kedua tangan. Ya. Mendahulukan kedua tangan, artinya bukan lutut terlebih dahulu, tapi kedua tangan terlebih dahulu, bertumpu. Wad dalilu, dan dalilnya adalah hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Qal, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qal sami Allahu liman hamidah, apabila ia berkata sami Allahu liman hamidah, ya, maknanya bangkit dari rukuk, ya, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Perhatikan di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana keadaan para sahabat, ya, yang menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yahni ahadun minna dhahrahu, ya.
tidak satu pun dari kita, ya, dari para sahabat maksudnya, tidak satu pun dari kita, tidak ada seorang pun dari kita yang membungkukkan bagian belakangnya, membungkukkan bagian belakangnya. Ini i'tidal nih, membungkukkan bagian belakangnya, ya, untuk turun ke tempat sujud. Hatta yaqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sujud. Ya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tidal kemudian turun untuk sujud, para sahabat menunggunya, ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sujud, mereka radhiyallahu anhum sujud, ya. Thumma naqa'u sujudan ba'dah, kemudian kami sujud setelahnya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sujud, kemudian para sahabat mengikutinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Perhatikan di sini, wan hina'u dhahri, yakunu fin nuzul 'alal yadaini. Wan hina'u dhahri, dan membungkuknya bagian belakang. Membungkuknya bagian belakang, yakunu, berlaku, terjadi, fin nuzuli 'alal yadaini, ketika turun, ya, bertumpu di atas kedua tangan. Coba bayangkan, ya. Apa perlu saya contohkan? Ya, saya contohkan, ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku', ya, tuma'nina, sami'allahu liman hamidah, ya, berzikir Allahumma rabbana lakal hamdu. Wan hina, membungkuknya bagian belakang, itu terjadi ketika turun untuk sujud. Ini bungkuk kan? Bagian belakang kita bungkuk. Kemudian sujud. Ya. Berbeda kalau lutut duluan yang turun, lutut terlebih dahulu yang turun. Bungkuk tidak? Tidak. Jadi wan hina itu terjadi ketika bertumpu di atas kedua tangan. Ini dalil yang sangat jelas, ikhwati fillah, bahwasannya dalil yang kuat dalam permasalahan turunnya seseorang untuk sujud adalah mendahulukan kedua tangan, sama ada laki maupun perempuan. Ya. Dalil lain, ya, dalil lain yang saya ingin sampaikan, saya sudah catat di sini. Dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadaihi qabla rukbatayhi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, termasuk Imam Al-Bukhari. Idza sajada ahadukum, apabila salah seorang dari kalian sujud, ya, turun untuk sujud, fala yabruk, maka janganlah, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka janganlah turun sebagaimana turunnya unta, sebagaimana menderumnya onta. Paham ya, menderum ya? Sebagaimana turunnya unta. Bagaimana unta turun? Bunyi, ya kan?
menderumnya unta. Wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi, dan hendaklah, ya, wal yada', dan hendaklah meletakkan apa? Yadayhi, kedua tangannya, qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Hadis ini sahih, ya. Memang sebagian ulama, ya, menjadikan dalil yang lain bahwasannya boleh turun ke tempat sujud, ya, mendahulukan apa? Kedua lututnya, ya. Mendahulukan kedua lututnya, ya. Tapi sebagian hadis, ya, yang berisi hal ini derajatnya tidak sahih, ya. Maka ikhwati fillah, ya, pandangan saya dalam perkara ini, ya, bahwa qaul yang rajih, ya, yang kuat dalam masalah turunnya seseorang untuk sujud adalah mendahulukan kedua tangannya, ya, baru kemudian lututnya, ya. Perbuatan ini pun senantiasa dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah seorang sahabat yang paling hebat, ya, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh seorang tabi'in bernama Nafi', seorang tabi'in bernama Nafi', bahwasannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu senantiasa, ya, melakukan perbuatan ini. Yakni apa? Ya, mendahulukan kedua tangannya untuk turun, ya. Mendahulukan kedua tangannya turun untuk sujud, ya. Dan ini dilihat oleh tabi'in ini, ya, yang bernama An-Nafi' ini, yang bernama Nafi', ya, rahimahullah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam perkara ini, ya, bagi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang sudah terbiasa mendahulukan kedua lututnya untuk turun, ya, kedua lututnya turun untuk sujud, yakni coba dibiasakan untuk mendahulukan kedua tangannya, ya. Sebab dalilnya dalam masalah ini adalah kuat, ya. Tidak hanya datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu saja, tapi juga dari jalan sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Poin ke-77. Azkarur ruku' was sujud. Zikir ketika ruku' dan sujud. Zikir ketika ruku' dan sujud. Zikir ketika ruku' dan sujud. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah, Hudzaifah al-Yamani maksudnya, Hudzaifah al-Yamani, ya, seorang sahabat yang radhiyallahu anhu yang memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah al-Yamani. Di antara rahasianya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah tabaraka wa taala siapa saja kaum munafik di kota Madinah. Salah satu sahabat radhiyallahu anhu yang juga mendapat berita ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Hudzaifah al-Yamani. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi,
berkata, berucap di dalam rukuknya, ketika rukuknya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Wa fi sujudihi, ketika sujudnya, subhana rabbiyal a'la. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nomor hadis 772. Wa adna tasbih fi ruku' was sujud 3 tasbihat. Tasbih yakni zikir yang paling sedikit, ya. Ketika ruku' dan sujud sebanyak berapa? 3 kali. Ketika sujud, ketika ruku' mengucap subhana rabbiyal azim. Berapa kali? 3 kali, paling sedikit. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ketika sujud pun sama, 3 kali, paling sedikit mengucap zikir 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Thabata dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thabata dzalik, telah tetap, ya, telah tetap perkara ini, ya, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimajmu'i turuqihi, ya, datang dari berbagai periwayatan, ya, yakni zikir di dalam rukuk dan sujud. Di dalam rukuk bunyinya apa? Subhana rabbiyal azim. Di dalam sujud subhana rabbiyal a'la, paling sedikit diucapkan 3 kali, ya. Ini telah tetap disebutkan di dalam berbagai periwayatan, ya. Ada penjelasan tambahan di sini, wal yukthir fi ruku'ihi minadz dzikr, dan hendaklah memperbanyak zikir di dalam rukuk, mengagungkan Allah di dalam rukuk, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuknya sangat lama, ya. Maka tidak mungkin kalau beliau sallallahu alaihi wasallam hanya membaca zikir ini 3 kali saja. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan? Memperbanyak zikir, mengagungkan Allah, bertasbih subhana rabbiyal azim, mengagungkan Allah, ya, sebanyak-banyaknya, ya. Dan itu yang seharusnya kita lakukan kalau ada imam yang rukuknya lama, ya. Kalau kita sudah berucap 3 kali zikir, jangan berhenti, ya, jangan diam saja, ya, terus perbanyak zikir, ya. Tidak berdoa tapi berzikir, ya. Sebab di dalam rukuk tidak disyariatkan untuk apa? Membaca doa, ya. Termasuk membaca ayat Al-Quran, tidak disyariatkan. Wa yukthir, dan hendaklah memperbanyak fi sujudihi ba'da tasbih al-madhkur minad du'a, dan hendaklah, ya, memperbanyak doa, ya, ketika sujud, ya. Setelah berzikir dengan zikir yang disyariatkan subhana rabbiyal a'la 3 kali, perbanyak doa, ya. Sama ada doa itu diambil dari Al-Quran ataupun sunnah, ya. Di dalam sujud kita tidak boleh membaca Al-Quran, enggak boleh kita membaca surah Al-Fatihah, ya. Tapi kalau ada doa yang kita ambil dari Al-Quran untuk dibaca, tidak ada masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terdapat di dalam surah Al-Baqarah, boleh kita baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
wa ja'alna lil muttaqina imama. Kita baca tidak apa-apa meskipun ayat Al-Qur'an, ya. Yang tidak boleh kalau kita menyengaja membaca Al-Qur'an, ya. Baca Al-Ikhlas, ya, dan seterusnya. Wad dalilu, dan dalilnya adalah hadis dari Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa nama Ibnu Abbas? Abdullah, ya. Nama Ibnu Abbas adalah Abdullah, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, fa ammar ruku', adapun ruku', fa'azzimu fihi Rabb azza wa jal, adapun ruku', maka agungkanlah, ya, Rabb azza wa jalla. Ini yang disyariatkan. Di dalam ruku' kita mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala, mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Tidak mengapa kalau kita sudah membaca zikir yang disyariatkan tadi, ya, subhana rabbil a'la. Wa amma sujud, dan adapun sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa di dalam sujud. Faqaminun an yustajaba lakum, faqaminun an yustajaba lakum, disebabkan apa? Dikarenakan lebih cepat dikabulkan bagi kalian, dikabulkan doa kalian di dalam sujud, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang sahih, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Keadaan paling dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, zikir yang disebutkan di dalam poin 77 ini adalah zikir yang khusus dibaca ketika ruku' dan sujud, ya. Tidak boleh ketika sujud orang membaca subhana rabbiyal azim, tidak boleh. Ataupun ketika ruku' orang membaca subhana rabbiyal a'la, tidak boleh, ya. Zikir khusus, ya, tidak boleh dicampur, ya. Ruku' subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la. Adakah zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh dibaca kedua-duanya ketika ruku' dan sujud? Jawabannya adalah ada, ya. Ada zikir yang boleh dibaca pada dua kondisi ini, dua keadaan ini, yaitu ketika ruku' dan sujud. Ada yang hafal? Ada yang hafal zikirnya? Ada 3 zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh dibaca ketika ruku' juga ketika sujud, ya, sama bacaannya. Yang pertama, ya, datang dari jalan Ummul Mukminin, ya, ibunda orang-orang mukmin, Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap di dalam ruku' dan sujudnya, di dalam ruku' dan sujudnya. Apa bunyinya? Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ya, pernah dibaca? Di waktu lain lepas zikir. Ya. Yang difahami dalam hadis ini, ya, bersifat umum sesungguhnya. Hanya saja, ya,
hadis ini, riwayat ini ya datang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat lail ya bersama seorang sahabat. Ya, bersama seorang sahabat. Ada seorang sahabat ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Ketika rukuk dan sujudnya Rasulullah membaca ini. Tapi sesungguhnya hadis ini bersifat umum, tidak hanya dibaca ketika salat lail ya. Boleh saja dibaca ketika salat fardu dan salat sunnah yang lain. Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Hafal? Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Ya. Zikir ketika rukuk dan sujud ya. Subuhun Qudusun. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ya, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari jalan Ummul Mukminin, ibunda orang-orang mukmin, Aisyah radhiyallahu anha. Apa artinya? Subuhun Quddus. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun, apa subuhun? Ya, subuhun maha suci ya. Subuhun Quddus, maha suci Allah ya, dari segala bentuk kekurangan ya. Maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan. Yang suci Rabbul Malaikati Warruh, Rabbnya para malaikat dan roh. Roh yaitu malaikat Jibril alaihi salam ya. Zikir yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ya, Imam Abu Daud ya. Dari sahabat Auf bin Malik Al-Ashja'i ya. Dari sahabat Auf, bukan Abdurrahman bin Auf, dari sahabat Auf ya. Dari sahabat Auf bin Malik Al-Ashja'i ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk dan sujudnya membaca apa? Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Ya. Yang kedua,
Subhana Zil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriyai Wal Azamati. Subhana Dzil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriyai Wal Azamah. Subhana Dzil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriyai Wal Azamah. Subhana, Maha Suci, Maha Suci zat yang memiliki apa? Al-Jabarut, ya, kekuatan, ya, keperkasaan. Wal Malakut, dan kerajaan, kekuasaan. Wal Kibriyai, dan kebesaran. Wal Azamah, dan keagungan. Ya. Ini pun dibaca ketika rukuk dan sujud. Ya. Yang ketiga, datang dari jalan Ummul Mukminin, ibunda orang-orang mukmin, Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah turun surah apa? An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Setelah turunnya surat tersebut, yakni surah Madaniyah, ya, meskipun diturunkan di kota Mekah, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika rukuk dan sujud membaca zikir ini, yaitu Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Zikir ini yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW ketika rukuk dan sujud, ya, setelah turunnya surah An-Nasr. Ya. Dalam 2 tahun atau, ya, dalam 2 tahun 3 tahun sebelum Nabi SAW wafat, ya, turun surah An-Nasr. Setelah itu beliau SAW, ya, sering, ya, membaca zikir ini, ya. Yang ketiga, ini zikir yang paling sering dibaca Nabi SAW di dalam rukuk. Subhanakallahumma Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma, Maha suci,
Maha suci Engkau ya Allah, Rabbana Rabb kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya. Inilah 3 sirah bentuk bacaan zikir ketika rukuk dan sujud. Ya, keduanya boleh dibaca. Ya. Nomor 3 adalah zikir yang paling banyak, yang sering dibaca Nabi SAW. Ya. Beberapa tahun sebelum beliau SAW wafat, ya, hingga wafatnya, maka beliau SAW mendawamkan, ya, merutinkan untuk membaca zikir nomor 3 ini ketika rukuk dan sujud. Kita sebagai umatnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya mengamalkan setiap yang Nabi SAW sudah ajarkan. Ya. Kalau kita dah baca ini, kita tak payah baca yang disyariatkan. Semua disyariatkan. Kalau kita sudah membaca ini, kita tak perlu membaca zikir yang tadi disebut, Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Kecuali ketika kita menjadi makmum, ya, kemudian imam rukuknya lama, sujudnya lama, tidak mengapa. Ya, kita baca Subhana Rabbiyal Azim, oh imam belum lagi bangkit, masih rukuk. Kita sudah baca 3 kali masih rukuk, kita baca yang ini. Ya, tidak ada masalah. Kalau kita buat sendiri, lebih baik baca. Kalau kita baca, Ya, bisa yang kita rutinkan lebih banyaknya, ya, lebih seringnya yang nomor 3 saja. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini yang mencontoh ya Nabi SAW. Ya. Wallahu a'lam. Poin ke-78. Ma yaqulul imam wal munfaridu ba'da ar-raf'i min ar-ruku'. Apa yang dibaca oleh imam? Apa yang dibaca oleh imam dan orang yang sholat sendirian? Ada 2 keadaan. Apa yang dibaca oleh imam dan orang yang sholat sendirian ba'da raf'i minar ruku', setelah bangkit dari ruku'. Ya. Apa yang dibaca imam dan apa yang dibaca oleh orang yang sholat sendirian. Ya. Di sini tidak disebutkan apa yang dibaca oleh makmum, tapi apa yang dibaca oleh imam dan orang yang sholat sendirian, ya, setelah bangkit dari rukuk. Hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, apabila berdiri untuk salat, yukabbiru hina yaqum, ia bertakbir, maksudnya takbiratul ihram. Ya, ketika memulai salat beliau bertakbiratul ihram, ya. Allahu akbar, mengangkat kedua tangannya, ya, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Thumma yukabbiru hina yarka', kemudian beliau bertakbir ketika rukuk, ketika hendak rukuk. Thumma yaqul, kemudian beliau berucap, sami'allahu liman hamidah, hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Beliau berucap sami'allahu liman hamidah. Ya. Maknanya apa? Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya.
Sami'allahu liman hamidah. Hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Beliau mengucap ini, ya, Sami'allahu liman hamidah, ketika apa? Yarfa' sulbahu minar ruku'. Ketika mengangkat apa? Tulang sulbinya, tulang bagian belakangnya dari ruku'. Ya, Sami'allahu liman hamidah. Thumma yaqul wa huwa qa'im. Kemudian ia berucap, ya, dalam keadaan berdiri i'tidal, tegap. Rabbana lakal hamdu, seterusnya. Ini hadis ini panjang, ya, bacaan doanya. Rabbana lakal hamdu. Al hadis muttafaqun alaih, ya, disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fihi takbiratul intiqal. Di dalam hadis ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adanya penjelasan tentang apa? Takbiratul intiqal. Apa takbiratul intiqal? Apa takbiratul intiqal? Takbir perpindahan, ya, maksudnya apa? Takbir yang dilakukan, ya, ketika pindah gerakan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, ya. Ketika hendak rukuk, takbir, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Bangkit dari rukuk, takbir, mengangkat tangan. Turun untuk sujud, takbir, mengangkat tangan, ya. Bangkit dari tasyahud pertama, takbir. Ini dinamakan takbir al-intiqal, ya. Takbir al-intiqal, bukan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram ketika memulai salat, ya. Nah, bagaimana dengan makmum, ya? Adakah makmum, ya, ketika salat berjamaah, adakah makmum ini disyariatkan untuk membaca Sami'allahu liman hamidah juga, atau hanya imam saja, ya? Maka di sini pandangan saya mengikuti pendapat para ulama yang menilai bahwa pandangan yang rajih, yang kuat dalam perkara ini adalah makmum tidak mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Yang mengucapkan adalah imam saja, ya. Ketika imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, imam i'tidal, berdiri tegap, ya, maka makmum mengucapkan Rabbana. Ada berapa? Ada berapa bentuk bacaannya? Ya. Ada, ya, dalam hadis yang sahih, ya, Allahumma Rabbana lakal hamdu, ya. Pernah dibaca yang ini? Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang kedua apa? Rabbana lakal hamdu. Selesai? Belum, ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Selesai? Belum, ya. Masih panjang. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu, ya, ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, panjang, ya. Ya. Kalau salat sendirian tak apa ini dibaca, ya. Kalau salat berjamaah jangan, ya. Cukup membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu. Atau yang ketiga, Rabbana ada wawunya, Rabbana walakal hamdu. Kalau yang pertama dan kedua tidak ada wawunya, Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga, Rabbana walakal hamdu. Selesai? Belum. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya. Ini yang dibaca oleh seorang sahabat radhiyallahu anhu ketika menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah. Rasulullah mendengar. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh melihat keadaan para sahabatnya di belakang, ya. Seolah-olah ada penglihatan di bagian belakangnya. Ini keajaiban dari Allah tabaraka wa taala. Dan Rasulullah mendengar ada seorang sahabat yang mengucap Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, Rasulullah bertanya kepada seluruh sahabat, siapa yang membaca zikir ini, ya. Kemudian sahabat menjawab, seorang sahabat tadi menjawab, saya, ya. Seorang sahabat tadi menjawab, saya. Maka Rasulullah berkata, ya, aku melihat, tengok ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ada 33 malaikat atau lebih, 33 malaikat atau lebih yang berebut, ya, ingin mencatat apa yang dibaca oleh sahabat tadi. Ya. Ini termasuk masuknya adalah sunnah apa? Sunnah takrir, ya. Rasulullah diamkan, ya. Rasulullah melihat, menyaksikan, ya. Rasulullah tidak melarang dan juga tidak memerintahkan, ya. Maka ini termasuk bagian dari sunnah, ya. Kita tidak mengapa untuk mengamalkannya juga. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup dulu, ya. InsyaAllah minggu depan InsyaAllah kita akan selesaikan sampai poin ke-91, InsyaAllah, ya. Sebelum masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita pelajari. Yang benar hanya datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari diri saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.